小爷给你速筋骨吗？苏木兄弟之所以来和氏闵行，就想出了这么个鬼点子。杨开，你给我等着！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series lagi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Yang Kai yang sudah mengetahui kalau mereka saling mengenal satu sama lain dan juga memiliki rencana yang jahat kepada penjual beras. Lantas untuk murid tersebut teruslah berakting seakan-akan dia adalah pahlawannya dengan mempertanyakan kalau mereka tidak mudah untuk diracuni seperti itu. Untuk para bandit ini langsunglah berkata mereka memang tidaklah mudah untuk diracuni. Tetapi jika mereka datang ke sini maka mereka telah mempertaruhkan nyawa agar mereka mendapat keadilan. Di sana keduanya tidak mempermasalahkan kalau mereka terkena racun dari beras hitam. Tetapi mereka juga tidaklah terima jika nantinya para warga terkena racun dari beras yang dijual. Mendengar itu murid satu ini mencoba untuk menyerangnya, tetapi secara tiba-tiba dia berhasil untuk menahannya. Sehingga dia pun langsunglah mengucapkan kalau orang yang diracuni tidak akan bisa untuk menahan serangan tersebut. Mengapa dia memiliki keterampilan yang cukup bagus padahal tubuhnya telah diracuni? Sehingga dia maju perlahan-lahan dan langsunglah menyerangnya. Untuk Yang Kai sendiri, dia tertawa kecil karena untuk akting mereka benar-benar begitu hebat. Lalu untuk kedua preman ini mempertanyakan siapa dirinya. Lantas dia pun langsung memperkenalkan namanya sebagai Sumu dari murid Papiliun Ling Xiao. Mereka juga langsung bersandiwara seakan-akan takut dengan murid dari Papiliun Ling Xiao dan mereka meminta maaf atas kejadian ini dan pergi dari sana. Sayangnya sandiwara tidak terlalu sempurna karena tidak meminta maaf kepada penjual beras dan malah mencoba untuk pergi dari sana. Seketika Yang Kai mencoba untuk menghentikannya dengan mempertanyakan mengapa mereka buru-buru untuklah pergi. Dan inilah giliran dari Yang Kai untuk beraksi melempar mereka berdua sembari memberitahu kalau mereka harus diberikan sebuah pelajaran. Sebab untuk hari ini mungkin saja mereka mengacau di toko beras, mungkin saja untuk esok hari mereka akanlah mengacau di toko yang lain. Sontak mereka semua setuju dengan pemikiran dari Yang Kai. Jika tidak diberikan sebuah pelajaran, maka mereka tidak akan kapok sehingga kedua preman tersebut langsung dikepung oleh para penjual. Sumo yang melihatnya menjadi begitu sangat ketakutan karena mereka berdua sebetulnya tidak bisa untuk bertarung. Namun apa daya, karena sudah dikeroyok oleh para warga, mereka berdua pun langsung dihajar hingga babak belur. Setelahnya, para warga langsung menyadari kalau mereka berdua sama sekali tidak tahu cara bertarung dan mengapa bisa mereka mengaku sebagai preman kota. Lalu untuk Sumu mencoba untuk menghampiri mereka berdua dan preman tersebut pun langsung menangkap kakinya dengan memanggil nama aslinya. Hal ini membuat Sumu menjadi begitu sangat ketakutan. Sebab dia takut rencananya akanlah terbongkar. Dan untuk Yang Kai kembali mencoba memprovokasinya. Karena mereka telah dipukuli sudah pasti mereka akan memiliki dendam. Jadi lebih baik dia menyarankan kepada Sumu untuk menghabisi salah satu dari mereka. Sontak para warga sangat setuju bagaimanapun juga kejahatan harus ditumpas. Sebab jika mereka telah dihajar sudah pasti dendam besar akan terjadi. Jadi lebih baik untuk saat ini dihabisi saja nyawa mereka. Mendengar itu Sumu sedikit ketar-ketir dengan berkata bukankah membunuh itu adalah salah satu kejahatan juga. Yang Kai kembali menjawabnya, jika untuk hari ini mereka dibiarkan lolos begitu saja, maka seluruh para penjual di kota ini akan hidup dalam ketakutan. Dan juga itu sama saja seperti telah merenggut nyawa seseorang.
Namun tetap aja untuk Sumu tidaklah terima. Alhasil Yang Kai pun langsunglah menuduh jika Sumu memang tidak bisa untuk menghabisi nyawa mereka berdua atau mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Selain itu Yang Kai juga mencoba untuk menyinggung mengapa bisa tas penyimpanannya ini berada di kedua preman tersebut. Sumu langsunglah beralasan kalau tas penyimpanannya telah dicuri oleh mereka berdua. Tetapi Yang Kai hanyalah tersenyum kecil saja ke arahnya. Dan Sumu pun kembali mempertanyakan apakah dia sama sekali tidak percaya kepadanya. Dan untuk para warga menjadi begitu sangat bingung sebenarnya apa yang terjadi. Lalu untuk si penjual beras kembali mempertanyakan kepada Yang Kai sebenarnya apa yang sedang dia rencanakan. Di sana Yang Kai langsunglah menasehati Sumu. Jika benar kalau tas penyimpanan ini telah dicuri olehnya, bukankah mereka berdua juga telah melakukan sebuah kejahatan yang telah merugikan dirinya? Apakah dia akan membiarkan mereka berdua untuk pergi begitu aja tanpa adanya konsekuensinya? Jika dilepaskan begitu saja maka sama saja seperti membiarkan para pencuri untuk bertindak terus-menerus. Tetapi Sumu tetaplah berada dalam prinsipnya. Jika menghajar seseorang bahkan menghabisi nyawanya, itu merupakan tindak kejahatan. Tetapi jika Yang Kai memaksa untuk dia melakukannya, maka dia juga harus bertanggung jawab untuk semua ini. Sehingga dia berniat untuk menghajar mereka berdua. Akan tetapi mereka berdua juga langsung bangkit berdiri sembari berteriak, "Dasar Sumu, kau adalah penjahat yang terkutuk." Padahal perjanjian awalnya mereka berdua hanyalah bertugas untuk membuat keributan di toko beras. Tetapi mengapa dia begitu berlebihan? Para warga yang mendengarnya pun langsunglah tercengang, ternyata ini adalah ulah mereka bertiga. Tapi Sumu pun langsung menyangkalnya kalau mereka berdua ini berkata omong kosong. Pernyataan dari Sumu membuat mereka berdua juga langsung kesal dan langsung membongkar kalau mereka berdua ini diperintahkan oleh Sumu untuk mengacak-ngacak toko berasnya. Yang dimana tujuan rencana ini dia ingin terlihat menjadi pahlawan sebab dirinya telah jatuh cinta kepada putri dari pemilik toko beras. Tetapi sayangnya untuk putrinya sama sekali tidak menyukai sosok dari Sumu, maka dari itulah dia menggunakan rencana ini agar Bos He mempunyai hutang budi kepada dirinya. Awalnya rencana Sumu memang berjalan baik, tetapi mereka terlalu ceroboh sehingga Sumu yang telah ketahuan basah, dia pun tidak bisa berkata-kata dan dia malah menjadi begitu sangat benci kepada Yang Kai. Di sana dia pun langsung memperingati kalau dia harus membayar semua perbuatannya dan dia pun langsung pergi dari sana. Setelah kepergian dari Sumu, Yang Kai dianggap sebagai pahlawan dari kota ini. Karena berkat dirinya seluruh para penjual dan juga para warga benar-benar terselamatkan. Setelahnya juga untuk Tuan He memberikan ucapan terima kasih kepada Yang Kai karena telah menyelamatkan tokonya. Dan dia pun memberikan beberapa bahan makanan kepadanya. Hanya saja Yang Kai langsung menolaknya karena dia tidak perlu untuk melakukan semua ini. Dan Tuan He kembali memperingati kalau dia hari ini telah menyinggung Sumu. Kemungkinan besarnya dia akan mendapati masalah besar di Sekte Ling Xiao. Dikarenakan keluarga Su adalah keluarga besar, sudah pasti mereka tidak akan tinggal diam. Yang Kai sama sekali tidaklah begitu memperdulikannya. Dia hanya bilang dirinya sama sekali tidaklah takut. Hanya saja Tuan He kembali memperingatinya dia tetaplah harus berhati-hati. Lalu untuk putri dari Tuan He langsung melirik ke arahnya Yang Kai. Hal ini langsung diketahui oleh kedua orang tuanya kalau putrinya ini ternyata menyukai Yang Kai sehingga mereka bertiga pun mencoba untuk menahan agar Yang Kai tidak pulang secepatnya dengan cara mengundang makan malam bersama. Hanya saja untuk Yang Kai langsung mengetahui padahal ini masihlah siang hari, tetapi dirinya telah mendapati undangan tersebut. Dan dia baru menyadari kalau putri Tuan He ternyata menyukai dirinya. Sehingga dia pun langsung menolak secara halus dengan beralasan kalau dia masih memiliki tugas sekte, yaitu menyapu alun-alun. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.